Jemaat, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita satukan hati dan pikiran kita buka kebaktian kita pagi ini. Begitu juga yang mengikuti secara live dari tempat kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 105, 1 sampai 3, sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 190 ayat 1. Yesus Tuhan
hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari Titah 1 sampai ke 10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sukacitalah hari yang dikhususkan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberikan hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 681. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa,
Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Tidak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lupakanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 418 ayat 1. Epistel di minggu ini dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Mari kita membaca secara bergantian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang saat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 241. Oh
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Letare 27 Maret 2022. Topik Minggu, bersukacita di dalam Tuhan, marlas niroha di bagasan Tuhani. 01 Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu 3 April 2022 di ibadah pukul 10 WIB. Pendaftaran dan konseling dengan pendeta pada hari Kamis 31 Maret 2022 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari Situa Wilayah, fotokopi akte nikah dan fotokopi akte kelahiran. 02 Jadwal pertanggiangan Passion, Jumat Agung dan Paskah 2022. Ibadah Passion pertama pada hari Kamis 7 April 2022, waktu ibadah pukul 19 WIB berbahasa Batak. Ibadah Passion kedua Jumat 8 April 2022, waktu ibadah pukul 19 WIB berbahasa Batak. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus langsung setelah ibadah pada hari Jumat 15 April 2022, waktu ibadah sekolah minggu pukul 6 WIB secara online. Waktu ibadah umum pukul 6 WIB berbahasa Indonesia. Waktu ibadah umum pukul 10 WIB berbahasa Batak. Dan waktu ibadah umum pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Ibadah Ulaun Nahum atau mengenang kematian Yesus pada hari Jumat 15 April 2022, waktu ibadah pukul 14 WIB. Diharap semua jemaat mengikutinya. Ibadah Paskah pertama Minggu 17 April 2022 untuk ibadah Paskah subuh atau buah-buah ijuk. Untuk anak sekolah minggu masuk ibadah pukul 4 WIB berbahasa Indonesia. Ibadah umum pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. Ibadah umum pukul 10 WIB berbahasa Batak. Ibadah umum pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Paskah kedua Senin 18 April 2022, waktu ibadah pukul 19 WIB berbahasa Batak. 03 Pesta Gotilon. Setelah warta jemaat,
kita dengarkan sosialisasi dari panitia Pesta Gotilon. 04 Pertangyangan Wilayah. A. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Kebaktian ini terbuka bagi seluruh jemaat yang bisa hadir di gereja, dan bagi yang tidak bisa hadir dapat mengikutinya di rumah masing-masing melalui live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk Jumat tanggal 1 April 2022 adalah wilayah 7. B. Jadwal pertangyangan wilayah dapat dilihat pada warta jemaat yang ada pada kita. 05 Periodisasi seksi. Rencana pelantikan seksi-seksi periode 2022-2024 dilaksanakan pada hari Minggu 3 April 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 06 Ibadah khusus. A. Ibadah khusus diadakan pada hari Minggu 3 April 2022 di ibadah pukul 18 WIB. B. Sermon untuk pelayanan ibadah khusus pada hari Kamis 31 Maret 2022 pukul 19 WIB di ruang serbaguna gereja. 07 Pernikahan. 07.1 Pengumuman kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Noak Goet Tegara Sebastian Tobing, putra dari Bapak Charles Manojam Hasibuan Tobing dengan Ibu Lersiana Borusaragi, alamat Grand Hill Resident Cluster de Rivera, Blok D3 nomor 1, Pondok Rajes, Cibinong, wilayah 15. Anggota Jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Rizka Dori Boru Sihaan, putri dari Bapak Beni Sihaan dengan Ibu Dornauli Boru Raja Guguk, alamat Jalan Tripraja nomor 32A, RT 003, RW 005, Panunggangan Utara, Pinang, Tangerang, Banten, wilayah 14. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Rabu 30 Maret 2022 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 08 Anak lahir. Telah lahir anak perempuan dari keluarga Bapak David Parulian Hutauruk SST Han dengan Ibu Intan Ulandari Borunapi Tupulu pada hari Selasa 22 Maret 2022 yang beralamat di Jalan Hajeni, Perum Taman Permata, Kafling 17, wilayah 14. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 09 Jemaat meninggal. Pada hari Kamis 24 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak Dr. Randus Harlen Maurits Napitupulu, umur 87 tahun, suami dari Ibu Anderina Kartini Borusiahaan, alamat Jalan Pejaten Mas 1, nomor 3, Pejaten Timur, wilayah 5. Kita doakan Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 10. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan.
Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan 2 April 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami panggilkan untuk panitia Pesta Gotilon memberikan sosialisasi pada saat ini. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta M. Sitorus, yang kami hormati seluruh Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, yang kami hormati Amang dan Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, begitu juga anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, serta lansia yang hadir pada saat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah secara online di rumah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus atas kasih dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi untuk tetap beribadah pada saat ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang, seluruh Amang dan Inang Parhalado dan seluruh jemaat atas kepercayaan diberikan kepada kami seluruh panitia untuk turut membantu dalam pelaksanaan Pesta Gotilon tahun 2022 ini. Adapun Pesta Gotilon tahun 2022 ini dengan tema mengucap syukurlah dalam segala hal diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu khususnya di tengah pandemi saat ini. Sebagai latar belakang apa yang kita kenal sebagai Pesta Gotilon, menurut Kamus Bahasa Batak Toba Indonesia, Gotilon berarti musim menuai atau musim panen, dan Gotilon diadopsi dari tradisi Yahudi atau saat itu adalah pesta Hari Raya Pondok Daun atau pesta Hari Pengumpulan Hasil Panen. Bisa kita baca dalam kitab Keluaran, Imamat, Ulangan. Dan saat itu dimaknai sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan, terlebih pada saat itu di tengah-tengah bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir. Dasar teologi mengapa kita membawa persembahan atau silua ke hadapan Tuhan adalah mengingat bahwa saat itu umat Israel berada dalam situasi yang penuh penderitaan dan kelaparan karena diperbudak di Mesir, dan Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka, dan Allah menyampaikan agar mereka dan membawa mereka untuk keluar dan menikmati berkat Tuhan pada saat itu. Saat ini tradisi Pesta Gotilon, terutama di gereja HKBP, adalah kesadaran kita akan berbagai pemberian yang sudah kita terima, anugerah yang sudah kita terima untuk kita kembalikan sebagai persembahan syukur kita. Ini bukan sebuah kewajiban, tetapi ini adalah wujud atau ekspresi rasa syukur dari hati kita yang paling dalam atas kasih Allah yang melimpah, yang telah lebih dulu memberikan apa yang terbaik bagi kita, baik itu nafas kehidupan, kesehatan maupun rezeki. Dan yang akan kita bawa sebagai persembahan, kalau dulu dalam kondisi masyarakat agraris itu adalah hasil pertanian, tetapi saat ini di saat seperti kita di Jakarta ini dengan kondisi demografis kita tinggal di kota dan pekerjaan kita mungkin sebagian besar bukan lagi petani, kita akan memberikan silua berupa barang atau parsel maupun uang. Dan khususnya tahun 2022 ini Pesta Gotilon atau hasil yang akan kita capai nanti, yang akan kita kumpulkan nanti, akan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dari semua seksi yang ada di bawah Dewan Koinonia,
Dewan Marturia, dan Dewan Diakoni. Dan kita mengharapkan dengan pelaksanaan seksi-seksi ini, program-program yang sudah direncanakan, kita mengharapkan walaupun dalam situasi saat ini pandemi atau nanti akan berubah menjadi endemi, tapi kita tetap maju, bergerak, dan tetap melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki melalui 3 tugas gereja. Dalam Pesta Kotilon tahun ini, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan dan bahkan sudah kita mulai dari tanggal 13 Maret, yaitu pertama, pengumpulan amplop ucapan syukur seperti yang ada di depan Amang dan Inang saat ini. Itu akan kita kumpulkan di setiap ibadah. Kemudian disediakan juga kupon berhadiah yang sudah didistribusikan ke seluruh situa wilayah, dari wilayah 1 sampai wilayah 17. Kita dapat memperolehnya pada situa wilayah kita masing-masing atau juga di depan meja panitia di depan gereja. Serta juga disediakan juga lelang nanti barang yang disiapkan panitia, bisa kita memilih dulu. Nanti akan disediakan buah, makanan, kemudian tas kerja wanita, kemudian songket, kemudian bahan-bahan motif ulos Batak seperti batik tak, juga selendang, ada juga makanan, ketupat, minuman, pin emas seharga 20 juta rupiah. Nanti untuk lebih detailnya bisa kita tanyakan kepada panitia di depan maupun juga pada situa wilayah masing-masing. Dan puncaknya nanti akan kita laksanakan pada tanggal 26 Juni tahun 2022, kita akan membawa juga amplop persembahan kita ke depan, itu sebagai wujud ucapan syukur kita, dan itulah merupakan acara puncak kita. Dengan demikian, marilah kita Amang dan Inang untuk bersama-sama berlomba-lomba untuk melakukan yang baik dengan memberikan silua atau persembahan yang terbaik dari kita tanpa bersungut-sungut, namun dengan penuh sukacita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Siapapun panitianya kita tetap dukung, kita tetap mengutamakan kemuliaan nama Tuhan di atas segalanya, dan kita tetap memohon kiranya Tuhan tetap memimpin kita terutama di tahun 2022 ini dengan tahun kesehatian, di mana dalam Filipi 2 ayat 2 dikatakan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan biarlah kita tetap bisa membangun kerajaan Allah, kita tetap bisa melakukan pelayanan baik internal maupun eksternal. Demikian penyampaian dari kami, dan kiranya kita bisa selalu bersama-sama dan Tuhan berikan kesehatan untuk bisa mencapai, mempersiapkan sampai pelaksanaan Pesta Kotilon ini pada hari H tanggal 26 Juni. Terima kasih, Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 372 ayat 1 sekaligus pengumpulan persembahan. Oh
Mari kita tundukkan pikiran kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Salam sehat juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan juga yang memberkati Bapak Ibu Saudara Sekolah Minggu Remaja yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita buka pikiran kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita pada minggu ini dari Mazmur 32 dimulai dengan ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Baik, akan saya bacakan untuk kita sekalian. Di bawah judul perikop, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kekarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat terakhir. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang jujur. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus, topik minggu kita ini mengajak kita, mengingatkan kita supaya kita bersukacita di dalam Tuhan. Jadi bukan sukacita duniawi, tapi sukacita surgawi. Bersukacita di dalam Tuhan. Ada berapa orang yang bersukacita pagi hari ini? Banyak? Atau cuman sedikit yang bersukacita pagi hari ini? Apa yang membuat saudara tidak bersukacita? Apakah karena penyakit yang masih diderita, atau karena
himpitan ekonomi yang masih susah, atau karena masalah-masalah keluarga, semuanya itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan menghalangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Itu semuanya adalah panah, derita, problem, himpitan ekonomi, itu semuanya adalah sementara, tidak kekal, tidak panah. Jadi jangan sampai itu menghalangi sukacita kita. Amin. Kenapa firman Tuhan mengajak kita supaya bersukacita? Karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Betul Tuhan baik? Betul. Pernah sekali seorang raja mengajak bawahannya berburu ke hutan. Jadi bawahannya ini selalu menyaksikan Tuhan baik katanya. Sedikit-sedikit Tuhan baik. Tapi raja ini tidak percaya, kurang merespon. Tapi yang ajudannya yang percaya kepada Tuhan selalu bilang Tuhan baik. Suatu waktu mereka berburu, raja ini diserang oleh binatang buas, tapi bisa dibantu dan diselamatkan hanya jari manisnya yang putus. Akhirnya dibilang sama bawahnya itu Tuhan baik. Sekali lagi Tuhan baik karena masih hanya jari. Bagaimana kalau Tuhan sudah mati dimakan binatang buas itu? Tuhan baik katanya. Sebulan lagi mereka berburu ke hutan. Tapi ajudannya ini nggak ikut karena dipenjarakan sama raja ini, dihukum karena jarinya putus, tidak bisa kau lindungi aku katanya. Dihukum, dipenjara, nggak ikut berburu. Akhirnya dia sendiri yang berangkat. Tapi sampai di hutan dia tertangkap oleh suku primitif. Ditangkap dan dipersembahkan untuk dewa-dewa. Tapi saat dipersembahkan di meja persembahan oleh suku primitif untuk dewa-dewa, dilihat jari tangannya putus satu, sehingga batal dipersembahkan karena tidak sempurna alias cacat. Akhirnya dilepas dan dia mengaku sama ajudannya itu yang di penjara itu, Tuhan baik. Dia mengaku menyaksikan Tuhan baik. Tapi dia bilang sama ajudannya itu, kenapa kau terus bilang Tuhan baik, sedangkan kau sekarang posisimu saya penjara? Ya Tuhan baik kata ajudannya itu. Andai kata Tuhan tidak memenjarakan saya yang tertangkap oleh suku primitif dan saya yang dipersembahkan untuk dewa-dewa karena tubuh saya masih sempurna. Jadi jangan kita ragukan kebaikan Tuhan itu. Amin. Amin. Jangan kita ragukan. Oleh karena itu mari kita bersukacita
Sukacita kita pun adalah sukacita di dalam Tuhan, bukan sukacita dunia. Karena misalnya anak sukses, karena badan selalu sehat, karena keuangan, karena isi dompet selalu gembung, nggak pernah dompet kempes, selalu gembung. Bukan itu sukacita kita. Itu adalah sukacita yang semu, dan itu juga fana. Tetapi sukacita kita adalah karena Tuhan baik. Semua kita menjalani kehidupan ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Syukur-syukur aja sekarang sudah mulai mendingan. Kalau di awal-awal, wah, seram. Varian Delta yang langka apa sih itu? Kalau nggak lupa ya, masker, obat. Varian Alpha yang langka, oksigen. Sekarang varian Omicron yang langka, minyak goreng. Tapi itu semuanya tidak menghalangi sukacita kita. Amin. Karena Alpha, Delta, Omicron adalah sebuah nama yang tidak kekal. Sekali lagi, karena Alpha, Delta, Omicron hanyalah sebuah nama yang tidak kekal. Sedangkan Yesus adalah nama di atas segala nama dan nama yang kekal. Mari kita lihat dulu Filipi 2 ayat 10. Mari kita lihat Alkitab kita masing-masing, supaya tangan kita bergerak. Karena kalau kita bergerak termasuk juga itu anti stroke, supaya kita sehat. Jadi diterangkan di dalam Filipi 2 ayat 10, nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama, dan harus bertekuk lutut semua di bawah nama Yesus. Sedangkan tadi Delta, Alpha, Omicron hanyalah sebuah nama yang tidak kekal. Sedangkan nama Yesus, jadi kita harus lebih gemetar kepada nama Yesus daripada nama varian-varian itu. Amin. Percayalah kepada kebesaran Tuhan. Jangan sampai ini menghalangi sukacita kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diterangkan tadi dalam nats kita ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang jujur. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang jujur. Orang jujur itu dikelilingi kasih setia Tuhan. Sedangkan orang fasik, sedangkan orang jahat ditimpa kesusahan, ditimpa malapetaka. Itu firman Tuhan yang berkata, yang kita baca tadi. Jadi oleh karena itu mari kita memperbaiki karakter kita. Karakter, karena Yesus menginginkan kita punya karakter yang baik, supaya kita berkenan di hadapannya. Dan Tuhan berjanji sesuai dengan nats yang kita baca tadi, bahwa Dia akan mengelilingi orang jujur, orang benar dengan kasih setianya.
Jadi untuk itu marilah kita bersukacita karena Tuhan itu baik. Tidak perlu lagi kita meragukan. Dan janganlah kita seperti kuda. Janganlah kita menurut seperti kuda. Tahu kuda? Karena dipaksa dengan tali les dan kekang. Tapi marilah kita menuruti firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah penuntun bagi kita. Tolong multimedia tampilkan Galatia 3 ayat 24. Jangan kita seperti kuda yang harus dipaksa dengan tali les dan juga kekang supaya menuruti. Tapi marilah kita menuruti firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah penuntun bagi hidup kita. Mari kita lihat itu penuntun. Bahasa Batanga si parorot aina mangarorot hita do hatani de bata. Selai aina mangarorot hita do hatani de bata, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak hancur di dunia ini. Sedangkan kuda itu adalah binatang, hewan. Kita bukan itu, kita manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Betul? Amin. Kita bukan hewan, kuda itu hewan yang harus dipaksa, yang harus dipukul. Sadar kita ini posisinya manusia ciptaan Allah yang tertinggi, yang harus menuruti kehendak Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah apa tadi Bapak Ibu? Baik terlupa rohamu. Galatia 3:24 itu, karena firman Tuhan itu adalah penuntun. Bahasa Batanga si parorot, supaya kita dituntun, ibarat anak-anak dituntun supaya sampai kepada Kristus di dalam iman. Sekali lagi, supaya sampai kepada Kristus di dalam iman, sesuai dengan itu tadi Galatia 3:24. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita mau dituntun. Kalau tadi Galatia 3:24 mengatakan firman Tuhan itu penuntun, jadi kita diajak supaya mau dituntun untuk kebaikan kita. Jadi mari kita mau dituntun. Siapa yang menuntun kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kita. Tolong tampilkan lagi multimedia Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lampu mobil kita terang. Lampu di rumah kita terang, tapi lebih terang firman Tuhan. Amin. AC di rumah kita adem, AC di gereja kita adem, tetapi firman Tuhan jauh lebih adem. Sesuai dengan itu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang. Kita bersukacita karena lampu mobil kita pulang dari Serpong atau pulang dari Karawang malam-malam terang. Terima kasih. Tapi jangan lupa, bisa juga yang terang itu jadi tiba-tiba padam.
tapi ada firman Tuhan yang akan menerangi pikiran kita di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan meninggalkan bulan Maret, akan masuk ke bulan April. Ini juga sukacita yang besar, kasih karunia yang besar dari Tuhan. Step by step kita lampaui, kita jalani. Mata Tuhan tertuju kepada anak ini kona manginang. Mata Tuhan tertuju kepada orang jujur. Kasih setia Tuhan mengelilingi orang jujur. Tetapi orang fasik diderita banyak kesusahan. Orang jahat ditimpa oleh kesusahan. Untuk itu hiduplah dalam sukacita. Mari kita miliki sukacita yang dari Kristus. Karena Kristus menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Kristus itulah perantara Allah hadir di dunia ini. Sebentar lagi kita akan masuk minggu-minggu Pasion. Beberapa minggu ini kita sudah minggu pra-Pasion. Sebentar lagi kita masuk ke minggu Pasion, tanggal 7 dan tanggal 8. Setelah itu kita masuk ke Jumat Agung. Tentu ini semuanya untuk menuntun kita supaya kita mengenal Kristus melalui iman. Karena hanya melalui iman yang harus dikedepankan, bukan jabatan, bukan kekuatan, tapi iman yang harus kita kedepankan. Mari bersukacita Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan sampai hilang sukacita kita karena masalah-masalah yang ada di dunia ini. Jangan sampai hilang, karena hidup ini adalah kesempatan. Coba bikin dulu, Amanginang. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai hilang sukacita kita karena masalah dunia. Karena hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyikan. Song leader apa? Kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, sudah jadi berkat. Sekali lagi, jangan sampai sukacita kita hilang
karena diterpa oleh masalah-masalah dunia, masalah-masalah sakit penyakit, masalah-masalah kedagingan, jangan. Tapi mari kita terus bersukacita karena Tuhan baik. Ini firman Tuhan yang kita terima malam ini, pagi hari ini. Ini firman Tuhan. Dikatakan juga dalam ayat yang pertama tadi, ayat 8, Tuhan memberi jalan kepada kita. Tuhan memberi jalan, ya, ayat 8 itu. Mari kita jalani. Yang diberikan Tuhan ini adalah jalan yang baik. Kita jalani, walaupun terkadang macet, tapi sebagai orang Kristen, mari kita berjalan di jalan yang benar. Udah tahu lampu merah, diterobos. Berarti bukan berjalan di jalan yang betul. Padahal di belakang mobilnya dibikin Yesus Kristus Jurumudiku, stiker di belakang mobilnya, tapi menerobos lampu merah. Dilihat silum, katanya gini, awas lu, katanya, stikermu Yesus Kristus Jurumudiku, tapi kau menerobos lampu merah. Tuhan memberikan jalan kepada kita. Ayat 8 khotbah kita ini, jalan yang benar. Masih bisa ditampilkan ya, multimedia, Amsal 3 ayat 6. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan berapa puluh tahun? 40 tahun. Padahal kata orang bisa 40 hari, karena itu hanya negara tetangga. Tapi karena tidak bersyukur, karena tidak mengaku Tuhan baik, akhirnya mereka sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Jadi Amsal 3 ayat 6, Tuhan akan meluruskan. Nah itu, lihat biar kamu nih. Amsal 3 ayat 6. Ya. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita ingat juga Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak. Jadi bentar lagi kita bersukacita merenung Jumat Agung, Minggu Pasion, mengingat itu. Terima kasih untuk multimedia sudah tampilkan Yohanes 14:6. Tuhan Yesus jalan kebenaran, supaya kita berjalan di jalan yang benar. Termasuk tadi itu, tidak menerobos, tidak melawan arah. Melawan arah itu juga bikin orang gemetar. Ada sini yang sering melawan arah? Mudah-mudahan tidak ada ya, yang di sananya itu ya. Karena itu juga bikin orang gemetar. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita dukung Pesta Kutilon, kita doakan Pesta Kutilon. Masih banyak waktu, masih banyak persiapan, doa, usaha yang harus kita lakukan. Dua juga mengerjakan banyak hal. Oleh karena itu kita doakan Pesta Kutilon yang sudah dibawakan tadi melalui sosialisasi. Semuanya itu untuk meninggikan
salib Kristus. Supaya salib Kristus semakin tinggi. Apakah salib Kristus kurang tinggi katanya? Sudah tinggi. Tapi kalau kita tinggikan salib Kristus, kita yang bersukacita. Amin. Kita yang berbahagia. Jadi semua hidup kita ini adalah untuk meninggikan salib Kristus. Kita jalani hidup kita besok. Yang bekerja silahkan, yang kuliah silahkan, yang mau keluar kota silahkan, bahkan yang mau keluar negeri antar benua silahkan. Tetap mengandalkan Tuhan. Ingat Mazmur 32 ayat 8. Tuhan akan menuntun jalan kita. Di pasu-pasu Tuhan mahita saluhuna. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan, yaitu firman-Mu yang menyentuh, yang menyapa, yang menuntun pikiran kami, hati kami kepada Kristus yang terus-menerus menyertai, memberkati kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, yang kecil, yang besar, yang dewasa sampai yang lansia. Kiranya Tuhan yang menyertai, melindungi, membebaskan kami dari semua sakit penyakit, termasuk dari COVID-19. Kami sangat yakin, percaya bahwa nama Tuhan lebih berkuasa daripada nama Omikron. Untuk itu, tuntun kami supaya fokus kepada nama Yesus, bukan fokus kepada Omikron yang tidak kekal. Berkati anak-anak kami yang akan mengikuti kuliah, sekolah, baik online juga tatap muka, yang bekerja pun demikian. Berkatilah Tuhan. Berkati juga pesta Gutilon penuh dengan sukacita untuk kesejahteraan bersama meninggikan salib Kristus. Terima kasih Bapa. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan angkat, Tuhan keluarkan dengan tidak mereka rasakan, badan mereka menjadi sehat, tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh jasmani mereka. Tapi yang terutama adalah sehatkan iman, supaya kami bisa lebih bersyukur di dalam kehidupan ini. Kami akan pulang nanti, sertai kami di jalan. Berkatilah kami seluruhnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Sumber
Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.